dibuktikan secara puasanya hanya menahan haus dan lapar. Syariat itu menganjurkan tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti kumpul dengan istri waktu siang hari, terus melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu puasa secara syariat. Adapun secara thariqah ini juga ada puasanya. Orang ahli thariqah itu seperti apa sih thariqah? Karena 4 tahapan itu tadi mas, syariat, thariqah, hakikat, sampai ke makrifat. Nah, harus kita jabarkan secara runtut dari syariat itu tadi. Kalau yang thariqah ini puasanya sama mas, secara zahiriyah sama, menahan lapar, haus, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi di thariqah ini hati ditekankan untuk selalu wirid, menyebut asma Allah di dalam hati, dan mencegah perbuatan-perbuatan seperti emosi, terus dengki, terus iri dengki, terus hal-hal yang seperti itulah yang di thariqah itu ditekankan agar tidak dilakukan. Menahan, tidak marah, tidak benci sama orang. Itu pendidikan puasa di dalam orang-orang ahli thariqah. Nah, sedangkan puasa yang di tahapan hakikat ini lebih menuju kepada tujuan utama. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Contohnya salah satu ayat, hanya dengan mengingat Allah hati itu akan menjadi tenang. Nah, karena apa yang dicari ketenangan? Karena di sebuah ayat juga dijelaskan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, itu dari dzikir dulu, pengenalan terhadap Allah, kemudian hati dijaga supaya tidak mengingat selain Allah. Ini puasa hakikat, sehingga hatinya menjadi tenang dan tentram. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Setelah hatinya tenang, baru ayat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, rodian, dengan hati yang ridho. Rodian dan mardian, ridho dan diridho. Fadkhulu, maka aku akan memasukkan, jika kamu sudah ridho dengan takdirku, maka aku akan memasukkan kamu ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh, yang bertakwa. Fadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, itu. Akhirnya perjalanan itu sukses mas, ketika keimanan ini dibawa ke level takwa. Nah, ketika kita mau menuju takwa, kan ada tahapan ini tadi, puasa syariat, thariqah, hakikat, harus kita lakukan semuanya. Dan akhirnya menjadi sempurnalah puasa tersebut. Maka tercapailah la'alakum tattaqun. Kalau puasa secara salah satu syariat saja tidak bisa mas mencapai ketakwaan. Hatinya masih kotor, masih suka benci, masih membedakan satu dengan yang lain. Kalau di thariqah sibuk dengan wirid dan membersihkan kotoran-kotoran hati. Nah, setelah di hakikat sudah ketemu dengan yang mempunyai nama Allah itu, dan dia menjaga hatinya agar tidak terkontaminasi dengan selain Allah. Itulah puasa hakikat. Jadi dan hati tidak berbatas waktu ya Gus? Tidak kayak puasa syariat ya? Tidak setiap detik, setiap saat. Makanya orang hakikat ini puasanya tidak Ramadan saja mas.
setiap hari, walaupun di luar Ramadan pun, bahkan setiap detik dan saat hatinya selalu diwajibkan untuk selalu tersambung terhadap Allah. Jadi orang-orang hakikat itu Ramadan tidak Ramadan ya sama saja, Mas. Memang sudah kegiatannya itu puasa terus ya? Puasa tersambungkan terus itu sama Tuhan. Rasa hatinya ini selalu sadar terus bahwasanya semua apapun yang terjadi di dunia ini atas kehendak Tuhan. Dan dia tidak pernah protes, tidak pernah keberatan dengan apapun yang ditakdir oleh Allah. Inilah keadaan hati-hati orang yang takwa. Berarti puasa yang seperti itu ya juga kalau di syariat kan ada sahurnya, Gus, ada sahurnya, ada berbukanya, ada lebarannya. Nah, kalau di hakikat, Gus, kapan itu, Gus? Ya enggak ada sahurnya, Mas. Sahurnya, bukanya enggak ada kalau di hakikat itu. Lebarannya itu menuju ke fitraan itu tadi. Hati sudah mencapai keridhaan terhadap semua takdir Allah dan keimanannya telah sempurna, dan yang muncul di dalam hatinya adalah kebahagiaan, rahmatan lil alamin. Dia tidak bisa membedakan lagi setiap makhluk yang ada di dunia ini adalah semua adalah satu bahan baku, satu hidup. Kalau yang dipahami itu di syariat itu kan yang namanya lebaran itu kan sudah berhenti tidak puasa lagi, Gus. Ya. Nah, kalau di hakikat, Gus, lebaran tidak berhenti, maksudnya sudah berhenti tidak puasa lagi itu apa, Mas? Apa ada? Tidak ada, tambah gendeng sama Tuhan. Tidak ada lebarannya. Tidak ada. Lebarannya itu tadi. Lebaran yang dimaksud seperti hakikat syariat maksudnya, Gus. Nah itu tadi kebahagiaan itu tadi. Kebahagiaan itu. Makanya setiap khotib Idul Fitri itu kan kita sudah mencapai Idul Fitri, hari kebahagiaan, hari kemenangan kan gitu. Nah, kemenangan apa yang dimaksud? Ya kemenangan kita sudah, hati ini sudah tidak terkontaminasi dengan hawa nafsu. Hati cenderung ke satu tujuan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, berarti kan secara otomatis sudah tidak perlu menahan lagi, sudah ya, sudah apa ya, secara otomatis. Iya, makanya kan Idul Fitri itu kan hari raya kefitroan, kebersihan hati dari belenggu-belenggu nafsu, yang akhirnya dia berhasil menemui Tuhan. Dan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketenangan hati, kejernihan hati, ketenangan pikiran, itulah yang dimaksud hari raya orang-orang hakikat. Dia sudah tidak memiliki dendam permusuhan lagi di dalam hatinya. Bahkan hatinya ini penuh dengan rahmat kasih sayang, rahmatan lil alamin kepada seluruh makhluk Allah. Terus di ayat itu, Gus, juga kan ada disebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Iya. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Nah, ini siapa ini, Gus? Iya. Orang-orang sebelum kamu ini siapa? Ya katakanlah orang-orang yang soleh sebelum kita, orang-orang yang sukses membawa puasanya, keimanannya menuju ketakwaan, seperti para wali-walinya Allah sampai ke Rasulullah. Kalau dilihat dari ayat itu pertama kali turun, Gus, misalkan dilihat dari sana, Gus, patokannya pada saat awal pertama kali turun ayat tentang kewajiban berpuasa itu, nah saat itu kan menyebutkan orang-orang sebelum kamu. Berarti orang-orang yang sebelum ayat itu turun ini siapa, Gus? Ya seperti nabi-nabi yang lain. Dari kitab-kitab sebelumnya ya, Gus. Zabur, Taurat, Injil itu juga melakukan hal yang sama, Mas. Intinya makanya keempat kitab ini sebetulnya tujuannya sama, intinya untuk mengesahkan Tuhan, beriman kepada Tuhan, supaya intinya mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Semuanya empat kitab itu intinya di situ.
kembali ke ilmu yang manfaat tadi. Ilmu yang manfaat itu berarti ilmu yang bisa mengantarkan hatinya menuju ke fitrah. Itulah ilmu yang sebetul-betulnya ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya banyak muridnya saja. Kalau banyak muridnya saja tapi hatinya ndak bisa fitrah, ya gagal berarti dia. Ya manfaat secara dohiriah, sisi dohiriah saja. Banyak santrinya, ilmunya, ngajinya bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu. Tapi tidak bisa menuntun dirinya menuju ke fitrah tadi, ya berarti gagal, Mas. Gagal.